Hari pertama pindah ke kontrakan baru, Bayu sudah ngos-ngosan. Rumah kecil tipe 36 itu letaknya pas di depan rumah berpagar hijau. Ada pohon kamboja di depannya. Lingkungan kampung pinggiran kota, nggak ramai tapi hidup. Baru aja Bayu naruh galon ke dapur, suara dari depan menyapa. "Mas, baru pindahan ya?" Bayu menengok. Seorang perempuan berdaster ungu muda berdiri di depan pagar. Rambutnya digelung asal, tapi mukanya bersih, manis malah. Bayu agak kaget, sebab yang menyapa kelihatan lebih tua. Tapi nggak kalah cakep dari cewek kantor. "Iya bu, baru aja ini." Perempuan itu senyum, lalu jalan pelan ke teras. "Saya Lestari, rumah depan sini. Suami kerja di luar negeri, rumahnya sering sepi. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil aja ya." Bayu buru-buru keluar. "Oh makasih bu, saya Bayu, kerja di servis elektronik, kadang mangkal di ruko dekat pasar." "Panggil mbak aja, jangan bu, kesannya tua banget." Bayu nyengir canggung. "Siap mbak." Mbak Lestari senyum lagi, lalu mata mereka saling menangkap sebentar. Nggak ada yang ngomong tapi ada rasa aneh. Beberapa detik kemudian, Lestari angkat tangan pelan. "Ya udah, saya balik dulu. Nanti sore saya bawain gorengan. Kamu pasti belum sempat masak." Bayu cuma bisa mengangguk. Sorenya janji ditepati. Lestari datang bawa piring isi tahu isi, bakwan, sama sambal kacang. "Lagi membereskan baju ya?" katanya sambil melirik tumpukan baju di kursi. Bayu ambil piringnya. "Wah, terima kasih banget, Mbak. Ini malah belum sempat makan dari siang." Lestari duduk di pinggiran kursi tanpa diminta. "Sendiri? Ya, nggak bawa istri?" Bayu ketawa kecil. "Masih jomblo mbak, belum laku nih." Lestari melirik tajam sebentar. "Yakin belum laku? Mukanya manis gitu." Bayu kaget, nggak nyangka ibu tetangga bisa ngomong gitu. Tapi dia ketawa aja, pura-pura nggak menangkap. Malam itu, Bayu duduk santai di teras sambil minum kopi. Lampu rumah Lestari masih nyala. Sesekali terdengar suara TV dari dalam. Bayu sempat mikir, suaminya di luar negeri, dia sendiri tiap malam nggak sepi apa nggak bosan. Beberapa menit kemudian, lampu teras rumah Lestari mati. Tapi dari balik jendela tirai tipis, Bayu melihat bayangan tubuh wanita itu lewat sendirian, pelan tapi jelas. Entah kenapa, Bayu nggak langsung masuk rumah malam itu. Dia duduk lebih lama dari biasanya. Beberapa hari nggak ketemu, Bayu juga sibuk. Orderan servis lumayan padat. Tapi sore itu, pas baru pulang bawa tas obeng dan solder, ada suara dari seberang pagar. "Mas Bayu, bisa minta tolong bentar?" Bayu spontan menengok. Lestari berdiri di depan pintu rumahnya. Rambut digelung rapi, pakai kaos putih dan celana kain selutut. Santai tapi tetap bikin mata nggak bisa cuek. "Antena TV saya rusak, kayaknya kabelnya kendor. Kalau Mas Bayu sempat..." Bayu langsung senyum. "Oh siap, sekarang aja nggak apa-apa mbak." "Boleh, saya udah nyiapin kursi buat manjat." 10 menit kemudian, Bayu sudah di atas atap, pegang kabel dan kepala antena. Lestari berdiri di bawah, sesekali melihat ke atas sambil menunjuk posisi. "Sekarang udah dapat gambarnya mbak," teriak Bayu. Bentar. "Oh iya, udah. Wah bagus, makasih ya." Bayu turun, keringatan. Lestari langsung kasih handuk kecil. "Masuk dulu, saya udah nyiapin teh sama pisang goreng." Di dalam rumah suasananya adem. Lestari duduk di karpet depan TV, Bayu di kursi kecil dekat meja kopi. "Makasih ya mas, saya ini kalau masalah kabel sama antena bener-bener nggak ngerti," katanya sambil menuang teh. "Gampang kok mbak, kabelnya tadi udah haus, saya sambung ulang aja." Lestari menyodorkan piring isi pisang goreng. Tangannya menyenggol tangan Bayu. Enteng, tapi terasa. Mereka ngobrol soal TV, sinyal, cuaca, lalu nyambung ke hal-hal kecil. Dari tadi, Bayu berusaha jaga pandangan mata, tapi kadang gak bisa. Kaos putih Lestari agak tipis kena lampu rumah. Siluet tubuhnya kelihatan samar, tapi jelas. "Mas, kamu asli mana sih?" tanya Lestari. "Masih kota sini aja mbak, ngekos di sini karena kerja. Kamu asli sini?" Lestari mengangguk. "Iya, tapi sering sendirian. Suami udah 3 tahun di luar negeri, pulang paling setahun sekali."
Bayu cuma mengangguk, tapi tiba-tiba tangan Lestari menyentuh lengannya. Cuma sebentar, seperti iseng, tapi cukup bikin jantung Bayu berdebar. Gatal kan? Tadi manjat-manjat, katanya sambil senyum. Bayu garuk leher gugup. Enggak mbak, biasa aja. Lestari menyendor ke bantal. Jarang ada cowok yang sopan kayak kamu. Tetangga sini banyak yang gak enak. Bayu cuma bisa senyum, tapi pikirannya udah kemana-mana. Malam makin larut, teh habis, gorengan tinggal 2. Lestari berdiri bawa piring ke dapur, tapi sebelum masuk, dia menengok ke arah Bayu. Mau nambah teh? Tanyanya, tapi nadanya lebih pelan, lebih halus. Bayu berdiri juga. Wah, saya pamit aja mbak, takut kebablasan. Lestari menatap sebentar, lama, senyumnya samar. Iya, hati-hati. Tapi kapan-kapan mampir lagi ya, pintu nggak dikunci. Bayu nggak jawab, dia cuma mengangguk lalu keluar pelan-pelan. Tapi malam itu, buat pertama kalinya sejak pindah, Bayu nggak bisa tidur cepat. Bukan karena kopi, tapi karena tangan Lestari yang menyentuh pelan dan kalimat terakhir yang masih muter di kepala. Pintunya nggak dikunci. Hujan turun dari sore. Deras. Bayu ngebut pulang naik motor, nggak bawa mantel. Kaos dan celana jeansnya udah basah separuh. Angin dingin bikin menggigil. Pas belok ke gang, matanya langsung melihat cewek berdiri di bawah pohon mangga, menahan tas pakai kedua tangan. Rambut panjangnya sudah lepek, daster bunga-bunga nempel di badan karena kehujanan. Itu Lestari, sendirian. Bayu ngerem, berhenti di sampingnya. Mbak, nunggu apa? Hujan gini nyari ojol susah. Lestari menoleh, senyumnya tipis, tapi matanya mencari perlindungan. Iya mas, aku dari tadi order, nggak ada yang nyangkut. HP juga sinyalnya jelek banget. Pulang aja bareng, ayo daripada kelamaan. Yakin? Iya, naik aja, basah sekalian. Bayu gas motor pelan-pelan. Lestari duduk di belakang, sama-sama nggak pakai mantel. Tangan Lestari mulai pegang bahu Bayu, lalu turun ke perut. Terus tiba-tiba dia peluk erat dari belakang. Bayu menahan napas. Hujan masih deras, jalan sepi, tapi dekapan hangat itu lebih mengusik daripada derasnya hujan. Sampai di depan rumah Lestari, Bayu berhenti. Lestari turun pelan, napasnya agak berat. Mas, masuk dulu aja ya, kita basah semua, entar masuk angin. Bayu cuma mengangguk, baju dan rambutnya sudah basah kuyup. Mereka masuk rumah, Lestari duluan, Bayu menyusul di belakang. Di dalam rumah, lampu menyala. Lestari masuk kamar sebentar, keluar lagi bawa handuk kecil. Ini mas, handuk buat mengeringkan rambut, santai aja, nggak usah malu. Bayu duduk di kursi kayu dekat meja makan. Badannya masih basah, tapi matanya kini lebih fokus ke Lestari, yang sekarang ganti daster baru. Warnanya terang dan lebih tipis. Tunggu bentar, aku bikin jahe hangat ya, katanya sambil jalan ke dapur. Bayu mengelap rambutnya, tapi matanya terus mencuri pandang. Nggak lama, Lestari datang bawa 2 cangkir. Dia duduk di sofa lalu menunjuk. Sini mas, duduk sini aja. Bayu maju, duduk dekat. Lestari memandangi wajahnya lama. Mas Bayu, kamu bikin aku merasa nggak sendirian. Bayu diam, lalu pelan-pelan tangan Lestari memegang tangannya, lalu ditarik ke arahnya. Dekat, hangat. Hujan masih deras di luar, tapi di dalam lebih ribut. Jantung Bayu. Lestari geser mendekat. Nafas mereka saling beradu, hidung saling bersentuhan. Aku kangen pelukan kayak gini, bisiknya. Bayu rangkul pinggang Lestari pelan, lalu makin erat. Bibir mereka ketemu lembut, tapi nggak bisa bohong, ada lapar yang lama ditahan. Malam itu, semuanya terjadi di ruang tengah. Lestari sendiri yang tarik Bayu ke kamar, tanpa banyak kata. Hujan masih jadi musik latar. Daster itu meluncur sendiri ke lantai. Bayu melepas semua keraguan. Mereka saling peluk, saling menghangatkan, saling tutup luka. Lestari membisikkan satu kalimat sebelum semuanya larut. Mas, malam ini jangan pergi dulu ya.
Dan akhirnya Bayu nggak pergi sampai pagi datang. Setelah malam itu, segalanya berubah. Mereka berdua makin tak terkendali. Mulai dari cara Lestari senyum tiap papasan di gang, sampai caranya mengetik pesan tengah malam yang bikin Bayu nggak bisa tidur. Mas Bayu lagi ngapain? Pakaianku basah kehujanan lagi nih. Nggak tahu, aku sendirian mas. Tadi lihat kamu lewat depan rumah, sengaja nggak manggil. Bayu awalnya ketawa-ketawa sendiri, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan tiap tengah malam, selalu ada aja alasan buat datang. Entah katanya gatal di punggung, entah panci bocor, entah pintu belakang bunyi sendiri. Tapi ujung-ujungnya mereka duduk dekatan, mulai dari sentuhan pelan, terus makin liar. Pernah satu malam, Bayu cuma pakai kaos oblong dan celana pendek, disuruh bantuin benerin kipas. Tapi baru 5 menit di dalam rumah, Lestari sudah berdiri di belakang. Tangannya melingkar ke perut Bayu. Mas, panas ya? Aku juga. Setelah itu mereka nggak banyak omong, tubuh lebih pandai bicara. Berbulan-bulan begitu, Bayu kayak kecanduan. Tiap malam nungguin HP getar. Dan tiap HP getar, hati ikut deg-degan. Lestari makin berani. Kadang sengaja jalan ke warung pakai kaos tipis tanpa dalaman. Kalau Bayu lagi nongkrong depan rumah, dia senyum menyapa, kadang nyolek iseng. Mas, nanti malam kamu kesini ya, aku masak mie pakai telur. Lalu diakhiri emoji cium. Bayu tahu maksudnya bukan cuma mie, tapi makin hari makin sesak. Bayu mulai nggak enak hati, kadang mikir sampai bengong sendiri di warung kopi. Dia belum pacaran sama siapa-siapa, tapi setiap detik pikirannya diisi satu nama, Lestari. Wanita 4 tahun lebih tua, tetangga depan rumah, istri orang yang sedang kerja jauh di negeri orang. Bayu kayak susah banget buat nolak, nggak berani juga berhenti. Dia suka semuanya. Cara Lestari manja, caranya menggoda, bahkan caranya ngomel pelan kalau Bayu terlambat datang. Mereka kayak pasangan, tapi nggak ada status, nggak ada arah. Dan itu terus berulang, malam demi malam. Dengan alasan-alasan yang makin tipis, tapi tetap kuat mengikat. Sampai Bayu sendiri nggak tahu, dia ini jatuh cinta atau cuma ketagihan. Hari itu, mobil hitam berhenti depan rumah Lestari. Dari balik pintu, muncul laki-laki berperawakan tinggi, kulit legam, wajah keras. Bawa koper besar dan 2 kantong plastik, isinya oleh-oleh. Pak Seno, suami sah yang lama pergi. Bayu lihat dari balik tirai kamarnya. Jantungnya langsung turun ke perut. Loh, pulang kok nggak bilang-bilang dulu? Suara Lestari nyaring terdengar dari teras, dibuat seolah kaget. Malam itu, rumah depan terang benderang. Gak ada pesan, gak ada kode, sunyi. 3 malam berlalu, Bayu mulai gelisah, tapi menahan. Sampai akhirnya malam keempat, HP-nya getar. Mas Bayu, kangen gak? Bayu terdiam lama, lalu balas. Bukannya Pak Seno udah pulang? Kerjanya sekarang pulang seminggu sekali. Hari ini udah balik ke site, 2 hari kosong. Balas Lestari. Bayu cuma mengetik singkat. Ya udah, entar malam aku ke sana. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Tapi suasananya beda. Lebih tegang, lebih cepat, lebih nekat. Di sela pelukannya, Bayu bisa rasakan napas Lestari lebih cepat. Mas, jangan lama-lama ya, kalau ketahuan habis kita. Bayu mengangguk, tapi matanya tetap di matanya. Tetap ada rindu, tetap ada hasrat yang menumpuk. Hubungan mereka makin seperti balapan dengan waktu. Lestari makin agresif. Kadang dia yang narik tangan Bayu duluan, kadang dia buka pintu sebelum Bayu sempat ketuk. Tapi di antara pelukan dan ciuman yang terburu-buru itu, Bayu mulai sadar. Ini sudah bukan lagi soal iseng, dia sudah terlalu jauh masuk. Hari-hari berikutnya jadi lebih berbahaya. Pak Seno pulang tiap Sabtu pagi, balik ke site Minggu malam. Di antara waktu itu, rumah depan jadi mati. Tapi begitu Senin datang, lampu ruang tamu nyala lagi. Lestari duduk di sofa santai. Masuk, masuk. Dan Bayu masuk lagi dan lagi. Meski sekarang, rasa takut mulai ikut tidur di kasur yang sama.
Mulai bulan ini Pak Seno lebih sering di rumah. Jadwalnya berubah, seminggu kerja, seminggu libur. Artinya, separuh bulan Bayu harus menahan diri. Lestari juga mulai susah diajak ketemu. Kadang cuma balas singkat, kadang read doang. Bayu gelisah. Tiap lihat lampu rumah depan mati lebih awal, pikirannya liar. Membayangkan kamar itu sudah ada isinya, dipakai yang seharusnya. Minggu malam, Bayu baru dapat pesan lagi. Mas, besok dia udah berangkat, kapan kesini? Bayu nggak langsung balas, tapi besok malamnya dia datang kayak biasa, mengetuk pelan. Lestari buka pakai piyama coklat, rambut diikat asal. Masuk. Di dalam, mereka nggak banyak basa-basi, langsung tenggelam di sofa yang sama. Tapi kali ini, Bayu nggak bisa bohong. Ada rasa asing di kepalanya. Bayangan Pak Seno belum hilang. Setelah semuanya usai, Bayu duduk lemas. Lestari justru senyum-senyum sambil merapikan rambutnya. Hehe, Mas Bayu kok diem aja? Bayu geleng pelan. Enggak, cuma tadi siang aku lihat kalian di warung, pegangan tangan. Lestari tertawa kecil. Lah, emang suamiku, Mas. Masa mau aku tolak? Bayu diam. Lestari lalu jalan ke dapur, ambil minum, lalu balik sambil duduk di pangkuan Bayu. Tapi nyaman sama kamu kok, lebih sabar, lebih lembut. Lalu dia berbisik di telinga Bayu. Dia nggak pernah bisa bikin aku jadi kangen banget kayak kamu. Bayu tersenyum tipis, tapi hatinya ngiluh. Mau senang, tapi juga malu. Rasanya seperti rebutan barang yang bukan miliknya, tapi sudah kadung sayang. Sejak malam itu, Bayu mulai cemburu aneh. Tiap lihat Pak Seno pulang, dia jadi malas keluar kamar. Tapi tiap Lestari kirim pesan, dia tetap datang. Seperti kecanduan, tapi tahu ini racun. Hubungan itu tetap jalan. Tapi sekarang, Bayu lebih banyak diam, lebih banyak mikir. Dan Lestari tetap seperti biasa. Manis, hangat, tapi juga tega. Dia bisa bagi hati kedua lelaki. Satu resmi, satu rahasia. Dan Bayu cuma bisa ikut permainan itu. Meski dalam hati, dia mulai takut. Takut nanti dia yang benar-benar ditinggal. Hari itu, Lestari keluar rumah pakai kebaya tipis, senyum-senyum sama tetangga. Pak Seno berdiri di sebelah Lestari. Rapi, wangi, wajah cerah. Pindah ke kantor cabang sini, Bu. Jadi bisa tiap hari pulang. Jelaskannya ke Pak RT yang lewat. Bayu dengar dari balik jendela. Jantungnya langsung nyeri. Sejak malam itu, lampu rumah depan nyala terus tiap malam. Lestari nggak lagi kirim pesan, bahkan story WA-nya berubah. Foto makanan bareng suami, selfie berdua di taman kota, caption manis. Bayu muak, tapi tetap penasaran. 2 minggu nggak ketemu. Lalu, tiba-tiba, malam Kamis itu, pintu pagar rumah depan diketuk pelan. Bayu keluar. Lestari berdiri di bawah lampu teras, pakai jaket hoodie, wajah lelah. Mas, jalan sebentar yuk, ke gang belakang aja. Bayu nurut. Mereka jalan pelan di jalan gelap pinggir kebun. Nggak bisa sering lagi sekarang, Mas. Suara Lestari pelan, tanpa tatap mata. Bayu nggak jawab. Tapi aku masih pengen lanjut, Mas. Cuma, ya waktunya nggak seperti dulu. Bayu tarik nafas panjang. Bu, kamu masih anggap ini cuma mainan? Lestari senyum kecil. Awalnya iya, sekarang rumit, Mas. Dia udah berubah, lebih perhatian, lebih sayang. Aku ngerasa bersalah. Bayu diam, lalu akhirnya tanya lirih. Ya udah, jadi kita selesai. Lestari pandang wajah Bayu sebentar, lalu melangkah maju, peluk erat tubuh Bayu di kegelapan. Belum, tapi kamu harus siap. Aku nggak bisa milih kamu. Bayu balas peluk, tapi hatinya retak makin dalam. Malam itu, mereka nggak ke rumah, nggak nekat masuk, nggak ada sofa, nggak ada ranjang, hanya pelukan singkat di jalan belakang dan ciuman tergesa di bawah pohon pisang. Dan Bayu tahu, sebentar lagi dia hanya jadi bagian kecil dari masa lalu perempuan itu. Pagi itu, suara riuh dari rumah depan bikin Bayu bangun lebih cepat. Pak Seno tertawa keras, suara kursi diseret-seret, dan Lestari bersuara girang. Alhamdulillah, 2 bulan, Pak, positif.
Bayu terduduk di kasur, napasnya tercekat. Dia nggak butuh konfirmasi lebih panjang. Dia tahu itu anaknya. Beberapa hari kemudian, Lestari kirim pesan. Pertama kalinya setelah 2 minggu. Mas, bisa ketemu sebentar di belakang rumah, 5 menit aja? Bayu datang, masih dengan hati campur aduk. Lestari berdiri kaku, senyumnya datar, bukan senyum manja kayak dulu. Mas, aku hamil. Bayu nggak jawab, hanya menatap. Lestari melanjutkan pelan. Kemungkinan besar itu kamu. Bayu nyengir pahit. Terus aku harus gimana? Lestari melirik sebentar, lalu buang pandang. Nggak usah gimana-gimana, aku nggak mau ada masalah. Suami seneng banget mas, merasa dikasih berkah setelah pulang. Bayu mengangguk pelan, tapi di dadanya perih itu meledak. Jadi, ini akhir, selesai kita, bisiknya. Lestari mendekat, pegang tangan Bayu. Iya mas, makasih untuk semuanya. Makasih karena kamu udah bikin aku ngerasa hidup lagi. Tapi sekarang aku harus kembali jadi istri beneran. Bayu berdiri diam saat Lestari pergi. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya tangan yang perlahan dilepas. Sejak hari itu, rumah depan makin terang, Pak Seno makin sayang, Lestari makin kalem, dan Bayu tiap malam memandangi jendela itu seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu. Malam itu, Bayu lagi ngopi di depan rumah. Angin kencang, lampu-lampu mulai padam satu-satu. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar jelas dari rumah seberang. Seno, kamu nikah lagi di belakangku? Suara Lestari parau, tapi tegas. Sama janda dari kantor, kamu kira aku bodoh? Pak Seno membalas dengan nada tinggi, tapi lebih menahan. Udah, nggak usah ribut di luar, orang-orang bisa dengar. Biar semua tahu kamu pengkhianat. Ini rumah warisan orang tuaku, kamu yang pergi, bukan aku. Bayu membeku. Setengah kaget, setengah nggak tahu harus senang atau kasihan. Malam itu, suara pintu dibanting keras. Pak Seno pergi naik motor, rumah Lestari gelap. Besoknya, Bayu lagi bersihin motor, waktu ada suara pelan dari pagar. Mas Bayu, ada waktu sebentar? Lestari berdiri dengan mata bengkak, rambut diikat seadanya. Bayu hanya mengangguk, ikut masuk ke dalam. Mereka duduk di ruang tengah. Teh manis 2 gelas sama sepiring pisang goreng. Lestari cerita pelan sambil menahan air mata. Dia nikah lagi mas, udah jalan beberapa bulan. Katanya sama janda rekan kantornya. Aku kayak dibodohi. Bayu nggak ngomong. Mas, aku capek. Aku pikir dia pulang kerja dekat rumah karena rindu keluarga. Ternyata malah ada perempuan lain. Masih ada aku di sini, Bu, ujar Bayu. Akhirnya, pelan tapi dalam. Lestari menatap, matanya sembab, tapi bibirnya tersenyum tipis. Malam itu, mereka duduk lama di ruang tengah. Nggak ada yang frontal, nggak ada pelukan. Tapi aura itu ada. Rasa yang pernah padam mulai nyala lagi pelan-pelan. Malam-malam berikutnya, Lestari mulai sering kirim pesan lagi. Mas Bayu udah makan? Kalau sempat mampir ya, aku bikin tempe mendoan. Bayu datang, tapi kali ini mereka lebih hati-hati. Nggak ada pelukan di gang belakang, nggak ada ciuman di bawah pohon pisang. Semua kembali ke awal. Diam-diam, tapi dalam. Bahkan lebih dari sebelumnya. Dan Bayu tahu, meski Pak Seno masih jadi suami sah, dia bukan lagi laki-laki yang tinggal di rumah itu. Tangisan bayi pecah dari rumah depan. Bayu mengintip dari balik jendela. Lihat ibu bidan baru aja keluar. Anak laki-laki ya, Bu Lestari? Iya, sehat, alhamdulillah. Lestari tersenyum lelah. Rambutnya basah keringat, tapi wajahnya tenang. Pak Seno nggak kelihatan batang hidungnya sejak 2 bulan terakhir. Cerai, sudah diam-diam. Lestari sekarang sah jadi janda, dengan 1 anak laki-laki yang gak pernah dia bisikkan siapa bapaknya. Waktu jalan terus, Bayu makin sering ke rumah, mengurusin lampu rusak, nyuci mobil, kadang cuma duduk, menemani Lestari menyuapi anaknya. Mas Bayu, kamu tahu anak ini mirip siapa?
Bayu senyum. Mirip kamu lah, pipinya Cabi. Lestari nyolek pelan. Cabi garis siapa coba? Mereka ketawa. Tapi di antara tawa itu ada rasa yang dulu sempat mereka buang jauh-jauh dan sekarang balik sendiri, minta diterima. 4 bulan setelah itu, sebuah acara sederhana digelar di musola kampung. Undangan kecil, kursi plastik, nasi box dari catering tetangga. Bayu berdiri pakai batik lengan panjang. Lestari duduk di sampingnya, menggendong bayi mereka yang belum genap setahun. Tak ada yang ribut, tak ada yang heran. Karena cinta mereka mungkin gak mulai dari yang lurus, tapi berakhir di tempat yang mereka bisa sebut rumah. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Kisah Malam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengin kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Ya.